Selamat siang kepada Ibu Nyoria Andre Numersa. Perkenalkan, saya Seprianti dari kelas 1D Akuntansi Manajerial. Sekarang saya akan membahas topik 4, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, sampai saat ini masih belum ada konsensus di antara praktisi maupun para teorisi apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen, dan sering pula disebut unsur-unsur manajemen. Ada berbagai pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dari Louis A. Allen yang menjelaskan tentang leading, planning, organizing, dan controlling. Kemudian ada dari Prajudi Atmosudirjo, ada planning, organizing, commanding, atau actuating, dan controlling. Kemudian ada dari John Robert Besenlin, PhD, ada perencanaan, organisasi, komando, dan kontrol. Kemudian ada dari Henry Fayol yang menjelaskan tentang planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Ada dari Luther Gulick, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Kemudian ada dari Constance O'Donnell, ada organizing, staffing, directing, planning, and controlling. Selanjutnya ada dari William H. Newman, ada planning, organizing, assembling, resources, directing, dan controlling. Kemudian ada dari Dr. S.P. Siagian, MPA, ada planning, organizing, motivating, dan controlling. Selanjutnya dari William Spriegel, planning, organizing, dan controlling. Kemudian dari George R. Terry ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian ada dari Lynda F. Ulrich, ada forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Selanjutnya dari Dr. Winardi S.E. ada planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communication, dan controlling. Kemudian yang terakhir ada Deliang Gi, yaitu planning, decision making, directing, coordinating, controlling, dan improving. Jadi, fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian yang kedua dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Selain fungsi manajer ke dalam perusahaan, ada pula fungsi-fungsi manajer keluar perusahaan yang disebut dengan external function of a manager. Fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, mewakili perusahaan di bidang pengadilan, yang kedua, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Nah, dari kedua macam fungsi manajer yang pertama tertuju keluar perusahaan. Dan fungsi yang ketiga perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena setiap perusahaan tidak berdiri sendiri. Ia memerlukan hubungan dengan unsur masyarakat, baik berhubungan perusahaan dengan unsur masyarakat, memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya manajer merealisasikan tujuannya. Untuk menghadapi masyarakat luar, manajer perusahaan harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pengumuman, komunike, dan artikel-artikel. Yang kedua, manajer menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. Yang ketiga, manajer menyelenggarakan pameran. Yang keempat, manajer mengatur siaran melalui radio. Yang kelima,
Manajer mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, manajer membuat analisa dari pendapat umum. Dan yang terakhir, manajer menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Nah, dari sudut bidang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari 7 fungsi pokok seorang manajer adalah dalam bidang keuangan, personalia, produksi, pembelian, dan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.